Hai anak-anak. Baik, bertemu lagi di sini di videonya Ibu Jona. Nah, di sini kita akan membahas yaitu buku tematik tema 4 subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, sebelumnya bagaimana kabar kalian? Tentunya Bu Jona harap kalian baik-baik saja ya. Nah, di sini kita akan langsung belajar, oke? Halo anak-anak. Baik, bertemu lagi dengan Ibu Jona di sini. Nah, di video pembelajaran hari ini kita akan membahas yaitu tema 4 subtema 3 kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, sebelumnya apa kabar kalian? Tentunya Bu Jona harap kalian baik-baik saja ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, oke? Orang yang tinggal di sekitar rumahmu disebut tetangga. Nah, apakah kamu mengenal tetanggamu? Apakah kamu suka bermain dengan tetanggamu? Sukakah kamu memiliki tetangga? Setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Nah, jadilah tetangga yang baik ya. Kita akan memasuki pembelajaran yang pertama. Orang yang tinggal di dekat rumahmu itu disebut tetangga. Nah, ingat ya, orang yang tinggal di dekat rumah kita itu disebut tetangga. Nah, apakah kamu mengenal tetanggamu? Sekarang di sini Ibu Jona akan membacakan percakapan antara Lani dan ibunya. Kalian menyimak ya. Judulnya adalah Tetangga Baru. Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal dekat rumah kita. Bagus sekali nak, kamu pasti sangat senang. Tentu ibu. Ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Betul sekali nak, mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya nak? Tentu Bu, dia sudah kelas 5 SD, dia pandai menggambar. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Kenalkan kepada ibu, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Tentu ibu, terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya. Nah, itu tadi adalah bacaan tetangga baru. Apakah kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat saran? Beri tanda B bila benar dan S bila bukan kalimat saran. Nah, yang pertama, Ibu, aku mempunyai teman baru. Nah, apakah ini termasuk kalimat saran? Bukan ya, ini bukan termasuk kalimat saran, maka kita beri tanda S. Lalu yang nomor 2, sebaiknya kamu mengenal tetangga. Nah, di situ ada kata sebaiknya, berarti di sini termasuk kalimat saran. Nah, karena kalimat saran itu biasanya memakai kata biasanya, alangkah baiknya, begitu. Lalu yang ketiga, mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Nah, di sini apakah termasuk kalimat saran atau bukan kalimat saran? Yaitu bukan kalimat saran. Lalu yang keempat, sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Nah, ini merupakan kalimat saran bukan? Ya, ini adalah kalimat saran, maka kita beri tanda B. Lalu juga nomor 5, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Nah, di sini termasuk kalimat saran tidak? Ya, ini termasuk kalimat saran karena di sini menyarankan untuk mengenalkan juga kepada teman-temannya, begitu. Bacalah pernyataan berikut lalu berilah saran. Nah, yang pertama, Lani mempunyai tetangga baru.
Lani belum mengenalnya. Apa saranmu untuk Lani? Nah, di sini Bu Jona menuliskan, sebaiknya Lani menyapa dan berkenalan dengan tetangga baru tersebut. Lalu yang nomor 2, tetangga Lani baru saja menempati rumah barunya. Dia belum berkenalan dengan tetangganya. Apa saranmu untuknya? Sebaiknya tetangga baru tersebut mencoba berkenalan dengan orang lain dan mencoba untuk menyesuaikan diri di tempat atau lingkungan yang baru. Nah, ini adalah contoh kalimat saran dari Bu Jona. Lalu yang ketiga, Lani harus dapat memulai perkenalan. Nah, Lani belum tahu cara memulai perkenalan. Apa saranmu? Di sini Bu Jona menulisnya, sebaiknya Lani memberanikan diri berkenalan dengan tetangga barunya dengan menyebutkan identitasnya. Identitasnya itu apa saja sih? Yaitu nama, lalu juga ada alamat, lalu kalau perlu ya usia, begitu. Lalu yang keempat, Lani bertemu dengan Ibu Dayu di jalan. Nah, apa yang seharusnya Lani lakukan ya? Sebaiknya Lani menyapa Ibu Dayu di jalan. Nah, kalau kalian bertemu dengan ibu teman kalian atau mungkin misalnya bertemu dengan bapak ibu guru, sebaiknya kamu menyapa juga ya. Lalu yang kelima, senangkah kamu mempunyai tetangga? Apa yang seharusnya kamu lakukan kepada tetanggamu? Nah, di sini tentu saja saya merasa sangat senang memiliki tetangga baru. Hal yang pertama yang aku lakukan adalah berkenalan dengan mereka agar lebih saling mengenal, dan sebaiknya saling menghormati dan saling menghargai, ramah dan tidak sombong. Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang. Nah, ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples berisi kue bawang yang sama banyak. Nah, berapa kemungkinan toples yang digunakan? Lalu, berapa isi kue bawang masing-masing toples ya? Nah, banyaknya toples itu dikali banyaknya kue bawang dalam setiap toples sama dengan 800 kue bawang. Nah, jadi nanti menjawabnya yaitu banyaknya kue toples dikali banyaknya kue bawang dalam setiap toples. Nah, nanti hasilnya adalah 800 kue bawang. Bila ibu membeli 10 buah toples, berapa isi masing-masing toples ya? Nah, di situ terdapat 10 toples. Nah, kita akan mencari tahu berapa sih isi dari masing-masing toples. Caranya bagaimana ya? Yaitu dengan cara pembagian. Nah, pembagian dengan jika kalau ada nolnya, kalian bisa coret ya. Jika nolnya ada 1 di depan, maka coret yang di belakang. Nah, maka tersisa angka 1 dan 80. Nah, ini baru kita bagi. Nah, dengan cara porogapit, dengan cara diberi rumah ya. Nah, di sini dituliskan, nah tandanya seperti ini ya pembagiannya. Lalu di sini kita tulis 80 dibagi 1. Nah, pertama-tama kita ini dulu nih, 8 dibagi 1. Berapa ya 8 dibagi 1? Yaitu 8. Lalu di sini 8 dikali 1. Nah, yang kuning ini dikali 1, 8 dikali 1. Berapa 8 dikali 1? Yaitu 8. Nah, ini kita kurangi. 8 kurangi 8, 0, tidak usah ditulis. Nah, di sini kita langsung turunkan 0. Nah, ya kan, nolnya kan masih turunkan 0. 0 dibagi 1
0. Lalu di sini 0 dikali 1 hasilnya 0. Dikurangkan maka hasilnya 0. Jadi masing-masing toples berisi 80 kue bawang. Begitu. Nah, di sini tuliskan kemungkinan lainnya. Ingatlah bahwa setiap toples harus berisi kue bawang yang sama banyak. Kalau Bu Jona punya 4 toples, maka di sini banyaknya masing-masing kue toples, kue berapa ya di toples? Caranya yaitu dikerjakan dengan pembagian. Nah, tandanya seperti ini. Di situ tertulisnya 800, jadi 800 dibagi 4. Nah, pertama-tama kita bagi dulu yang angka di depannya. Yang paling depan di sini ada 8. 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. Lalu 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita kurangi, set. 8 kurangi 8 adalah 0. Nah, 0 paling depan ini tidak usah kita tulis. Nah, kita akan menurunkan yang ini saja. Nah, 0 dikali 4, 0 dibagi 4 yaitu 0. 0 dikali 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita kurangkan hasilnya 0, tidak usah ditulis. Maka kita turunkan 0 yang kedua. Set. Kita ulangi lagi, 0 dibagi 4, 0, lalu 0 dikali 4 hasilnya 0. Nah, ini kita kurangi lagi, hasilnya adalah 0. Jadi banyaknya kue setiap toples itu ada 200 begitu. Lalu, nah, jika toplesnya ada 8, berapa ya banyak kue bawang yang ada di toples? Nah, caranya kita juga mengerjakan dengan cara pembagian. Tandanya seperti ini, yaitu 800 dibagi 8. Mula-mula kita akan mengerjakannya dulu dari angka yang paling depan ini, yaitu 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 dibagi 8 sama dengan 8. 1 dikali 8 sama dengan 8. Lalu dikurangkan 8 kurangi 8, 0. Di sini tidak usah kita tulis ya. Maka kita akan menurunkan 0 yang pertama. Set. 0 dibagi 8 yaitu 0. 0 lalu dikali 8. Berapa 0 dikali 8? Yaitu 0. Setelah itu kita kurangkan 0 kurangi 0, 0. Maka tidak usah kita jawab. Kita tulis. Nah, di sini kita menurunkan 0 yang kedua. Set. 0 dibagi 8 yaitu 0. 0 dikali 8 sama dengan 0. Nah, ini kita kurangi. Nah, di sini baru kita jawab, yaitu 0 kurangi 0 sama dengan 0. Jadi jika banyak toples ada 8, maka banyak kue, yaitu ada 100 keping kue begitu. Nah, di sini nomor 3 dan 5 bisa kalian kerjakan ya. Lani senang mengamati rumah tetangganya. Lani melihat di setiap rumah terdapat berbagai bentuk bangun datar. Bentuk-bentuk bangun datar apa saja yang kamu ketahui? Nah, tentu di sini ada segitiga, lalu ada lingkaran, lalu ada jejar genjang, lalu ada persegi. Nah, di sini di buku kalian coba kalian warnai dengan warna merah, kuning, hijau, dan biru menggunakan pensil warna ya. Nah, ternyata di sini juga ada nih tambah satu persegi panjang begitu. Lani juga mengamati warna-warna cat tembok rumah tetangganya. Lani pun menjadi terinspirasi untuk berkreasi. Lani ingin berkreasi dengan bentuk bangun datar dan warna yang ia lihat. Ia menggunakan kertas gambar, penggaris, dan pensil warna.
Nah, di sini Lani juga akan membuatnya nih kreasi, yaitu menggunakan kertas gambar, penggaris, pensil, dan pensil warna. Amati gambar yang tadi, lalu gambarlah seperti Lani. Berkreasilah sesukamu, pilih bentuk dan warna yang kamu sukai. Gunakan kertas gambar dan pensil warna. Nah, langkah-langkah membuat gambarnya yaitu yang pertama, buat garis tepi di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah pada kertas gambarmu. Lalu yang kedua, buat lingkaran besar dengan garis tengah sesuai garis gambarmu. Gunakan jangka atau benda berbentuk lingkaran. Lalu yang ketiga, bagi lingkaran menjadi 2, lalu 4, lalu 8. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Lalu yang keempat, bagi lingkaran menjadi 16. Kemudian buat garis di ujung lingkaran seperti pada gambar ini. Lalu yang terakhir, warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Begitu. Nah, ini adalah cara membuat kreasinya ya. Kita akan memasuki pembelajaran yang kedua. Di situ ada judul bacaan yaitu tetangga. Disimak ya. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya. Aku selalu menyapanya. Aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan aku bermain dengan tetangga, karena tetangga adalah saudara dekatku. Pada bacaan teks tetangga terdapat kalimat yang menunjukkan saran. Nah, apa ya? Yaitu ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga juga. Nah, ini adalah termasuk kalimat saran dari teks tetangga yang tadi. Lani dan ibunya berkunjung ke rumah tetangga barunya. Ibu Lani ingin menyambut kehadiran mereka. Ibu Lani sudah mengunjungi tetangga barunya. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga baru Lani? Nah, yang harus dilakukan oleh tetangga Lani yaitu alangkah baiknya jika tetangga baru itu juga menyapa atau mengunjungi ke rumah Lani agar lebih mengenal. Tetangga Lani sangat senang dikunjungi Lani dan keluarganya. Mereka merasa wajib menghargai tamunya. Mereka ingin menjamu tamu dengan baik. Nah, di rumah mereka ada beberapa jenis makanan. Nah, amati gambar makanan yang disuguhkan tetangga baru Lani. Nah, di situ ada roti tawar, lalu gorengan, ada buah manggis, dan juga kerupuk. Nah, makanan apa yang sebaiknya Lani pilih? Lalu saran apa yang kamu berikan? Jelaskan alasanmu. Nah, di sini sebaiknya Lani memilih roti tawar karena roti tawar banyak mengandung karbohidrat dan yang sangat berguna untuk menambah tenaga. Atau Lani juga bisa memilih buah manggis karena buah juga baik untuk tubuh karena mengandung banyak vitamin. Nah, memilih makanan yang baik dan sehat secara tidak langsung kita telah merawat tubuh agar tetap sehat dan bugar. Tahukah kamu manfaat memilih makanan untuk kesehatan tubuhmu? Anak-anak memerlukan makanan bergizi. Nah, makanan bergizi membuat anak memiliki tubuh yang sehat. Makanan bergizi mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Makanan yang mengandung karbohidrat misalnya nasi, roti, dan kentang. Nah, makanan yang mengandung protein misalnya ikan, daging, telur, kacang-kacangan, dan susu. Buah-buahan dan sayur-sayuran banyak mengandung vitamin. Nah, di situ amati gambar makanan di atas. Nah, manakah makanan yang sehat untukmu? Lalu, mengapa kamu memilih makanan yang baik? Lalu,
apa manfaat memilih makanan bergizi untuk kesehatanmu? Nah, di sini makanan yang sehat untuk kesehatan diantaranya adalah pisang dan roti tawar. Pisang dan roti tawar itu mengandung karbohidrat yang merupakan sumber energi utama bagi kita. Lalu yang kedua ada buah jambu dan pepaya. Nah, ini juga sangat kaya akan vitamin C yang dibutuhkan untuk memperbaiki kulit, tulang, dan gigi. Begitu. Manfaat makanan bergizi sangat penting bagi semua orang. Nah, selain mendukung tumbuh kembang anak, makanan bergizi juga tidak kalah bermanfaat bagi orang dewasa. Manfaat memilih makanan sehat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, makanan bergizi akan mendukung tumbuh kembang anak sesuai usianya. Yang kedua, anak-anak umumnya mudah terserang penyakit, sehingga asupan makanan bergizi akan membentuk daya tahan tubuh. Lalu yang ketiga, usia sekolah adalah periode emas perkembangan otak, sehingga dengan memenuhi kebutuhan nutrisinya maka akan mendukung kecerdasannya juga. Lalu yang keempat, dengan daya tahan tubuh yang lebih baik, tentu saja anak lebih aktif dan ceria. Nah, ini tadi adalah manfaat memilih makanan yang sehat. Lani dan kawan-kawannya bermain congklak di rumah tetangganya. Nah, mereka bermain di depan rumah. Congklak itu seperti ini ya. Congklak itu dakon. Nah, tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan berkaitan dengan bermain? Lalu apa sajakah itu? Sebutkan. Nah, di sini ada kewajiban dan hak saat bermain. Nah, tulis huruf V jika itu kewajiban dan tulis huruf H jika itu adalah hak. Nah, yang pertama, mendapat bantuan. Nah, itu wajib atau hak? Yaitu hak. Lalu yang kedua, mengikuti aturan bermain. Nah, di sini mengikuti aturan bermain itu tentu saja wajib ya. Lalu antri menunggu giliran. Nah, ini juga wajib. Mendapat kesempatan bermain juga hak. Nah, ini mendapat kesempatan bermain itu adalah hak. Lalu merapikan alat main. Nah, ini adalah wajib. Berbicara perlahan. Nah, ini juga wajib, tidak boleh sambil teriak-teriak ya, apalagi marah-marah. Lalu berbagi. Nah, di sini juga wajib. Diperlakukan adil. Nah, di sini adalah hak untuk diperlakukan secara adil. Lalu yang kesembilan, menerima kekalahan. Nah, ini adalah wajib ya. Kita harus menerima jika kita kalah, tidak boleh marah-marah. Lalu yang ke-10, menghargai teman bermain. Nah, ini juga wajib begitu. Nah, apakah kamu memiliki pengalaman yang sangat berkesan saat bermain dengan tetangga? Nah, kamu punya tidak? Nah, bermain apa? Nah, jika misalkan kalian bermain boneka-bonekaan, nah misal, lalu adakah peralatan yang digunakan? Nah, kalau kalian sedang bermain boneka, berarti peralatan yang digunakan yaitu boneka. Lalu bagaimana cara memainkannya ya? Dan apakah permainannya menyenangkan? Nah, kalian bisa menceritakan bagaimana cara memainkan dan perasaan kalian ketika sedang memainkannya begitu. Kita akan memasuki pembelajaran yang ketiga. Di sini ada bacaan yaitu panen rambutan. Lani berkunjung ke rumah Beni. Di rumah Beni sedang panen rambutan. Beni ingin membagi hasil panennya kepada tetangga. Setiap hari tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari ada juga tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur dan bertebaran. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Nah,
Pada hari itu hasil panen Beni sebanyak 500 buah rambutan. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Beni. Nah, mereka bekerja dengan gembira. Kalimat yang menunjukkan saran pada teks panen rambutan yaitu ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Beni. Nah, ini adalah kalimat yang menunjukkan saran pada teks yang tadi. Nah, di sini Beni memiliki beberapa masalah. Berilah saran penyelesaiannya. Yang pertama, Beni ingin membagi rambutan kepada tetangga. Ia tidak dapat melakukannya sendiri. Nah, apa saranmu ya? Sebaiknya Beni meminta bantuan kepada Lani untuk ikut membagikan hasil rambutan kepada tetangganya. Lalu yang kedua, Beni tidak memiliki wadah untuk membawa rambutan. Nah, saranmu apa? Yaitu sebaiknya Beni meminjam wadah buah dari Lani atau tetangga yang lainnya. Yang ketiga, belum semua tetangga Beni mendapat rambutannya. Nah, apa ya saranmu? Nah, di sini Bu Jana menuliskannya. Sebaiknya Beni menyampaikan terus terang kepada semua tetangga bahwa belum semua tetangga bisa menerima bagian rambutan. Begitu. Apakah kamu memiliki pohon buah? Nah, pernahkah kamu berbagi dengan tetangga? Lakukan seperti yang Beni lakukan. Bagilah dengan tetanggamu. Nah, anak-anak, kalau kalian memiliki pohon buah, lalu buahnya itu berbuah, nah maka pohon itu berbuah, maka kalian juga bisa membaginya dengan tetanggamu. Tidak hanya buah saja, makanan juga bisa, begitu. Lani membantu Beni menghitung buah rambutan. Rambutan yang tersedia ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberi, lalu berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Jawabnya yaitu banyaknya tetangga dikali banyak buah rambutan. Nah, nanti sama dengan 500 buah. Jadi di sini kita akan menentukan banyaknya tetangga itu dikali banyak buah rambutan yang nanti hasilnya adalah 500. Bila Beni berbagi kepada 5 tetangga, berapa banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga? Nah, di sini menuliskannya 5 dikali 500. Bagaimana ya? 5 dikali berapa biar hasilnya 500 gitu kan? Nah, caranya yaitu dengan pembagian. Nah, kita tuliskan di sini pembagian yaitu 500 dibagi 5. Kita mulai dari angka depan di sini ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. Lalu dikurangi. 5 kurangi 5 itu 0. Nah, ternyata di sini masih ada sisanya nolnya 2. Kita langsung tulis saja di sini 0,2 gitu. Nah, jadi jawabannya adalah 100. Buah yang akan diterima setiap tetangga adalah 100 buah, begitu. Jadi jika Beni hanya membagi kepada 5 tetangga, maka masing-masing tetangga akan mendapat 100 rambutan. Nah, sekarang tuliskan kemungkinan lainnya. Di sini jika tetangganya ada 10 nih, maka setiap masing-masing tetangga akan mendapatkan berapa buah ya rambutannya, yaitu
Di sini kita akan menuliskan dengan cara pembagian. Nah, di situ kan ada 0 nih ya kan. Nah, di sini 10 kan ada 0 dan 500-nya ada 0. Kita bisa coret ya. Coret 1, 0-nya 1 dan belakang juga coret 0-nya 1. Maka tersisa 1 dan 50. Di sini kita baru akan mengerjakan pembagiannya, yaitu 50 dibagi 1. Nah, di sini 5 dibagi 1 itu sama dengan 5. Lalu 5 dikali 1 sama dengan 5. Lalu kita kurangkan 5 kurangi 5 hasilnya 0. Nah, di sini ada sisa 0-nya 1. Kita langsung tulis saja di atas sini 0 begitu. Jadi ada 50. Nah, jadi jika tetangganya ada 10, maka setiap tetangga itu akan menerima 10 rambutan. Lalu jika tetangganya ada 20, bagaimana? Ya sama. Nah, di sini kan ada 0 juga nih. Kita bisa mencoret 0-nya. Jika 0 di depan ada 1 dicoret, maka di belakang juga hanya 1 yang dicoret. Jadi di sini tersisa angka 2 dan juga 50. Pembagiannya yaitu 50 dibagi 2. Nah, 5 dibagi 2 tidak bisa ya, maka kita akan mencari bilangan yang terdekat dengan hasilnya 5 jika dibagi. Berarti di situ ada 4 ya. Nah, kita tulis 4 dibagi 2 kan 2 tuh. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kita kurangi 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, di sini masih ada 0. 0-nya kita turunkan. Lalu di sini jadi angka 10. Nah, 10 ini dibagi 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Lalu 5 dikali 2 sama dengan 10. Kita kurangi hasilnya 0. Maka jawabannya adalah 25. Jadi jika Beni membagi kepada 20 tetangganya, maka masing-masing tetangga mendapatkan 25 rambutan. Kalian bisa menghitungnya sendiri nomor 3, 4, dan 5. Lani membantu Beni membagikan rambutan. Ia membawakan kantong kertas untuk membawa rambutan. Kantong kertasnya memiliki motif yang sangat indah. Nah, ini adalah gambar dari kantong kertasnya. Tuh. Cobalah membuat gambar motif seperti pada gambar kantong kertas yang dibawa Lani. Gunakan kertas gambar, pensil, dan pensil warna. Ikuti langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama yaitu bagi kertas gambarmu menjadi beberapa kotak, masing-masing berukuran sekitar 5 x 5 cm. Setelah itu, buat gambar salah satu bangun datar di satu kotak. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Yang ketiga, hiasi gambar bangun datarmu dengan motif ciptaanmu. Lalu yang keempat, buat gambar serupa pada kotak lainnya. Setelah itu, kalian bisa mewarnai gambar dengan warna kesukaanmu. Kita akan memasuki pembelajaran yang keempat. Di situ ada bacaan yaitu aku ingin lingkungan bersih. Nah, disimak ya. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkan dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya.
Edo memiliki lingkungan tempat tinggal yang bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukan dengan cara yang santun. Nah, ini tadi adalah bacaan tentang aku ingin lingkungan bersih. Nah, pada teks yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih ini terdapat kalimat masalah dan penyelesaiannya. Nah, kita akan membuatnya dalam tabel. Nah, masalahnya yaitu Edo melihat seorang anak yang ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Lalu penyelesaiannya bagaimana? Yaitu Edo mengingatkan dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Lalu ada Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Nah, penyelesaiannya yaitu Edo mengingatkan tetangganya dengan santun agar membuang sampah pada tempatnya, yaitu di tempat sampah. Setiap orang berhak mendapat lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Bagian mana saja di lingkunganmu yang harus selalu bersih? Nah, yaitu seluruhnya ya, yaitu mulai dari sekitar rumah. Nah, apalagi di sekitar rumah ya, itu harus dibersihkan gitu. Di halaman, lalu di saluran air depan rumah kalian, di samping rumah kalian, begitu. Nah, di sini ada kewajiban dan hak tentang lingkungan rumah yang bersih. Kewajibannya apa saja sih? Yaitu menyapu dalam rumah dan halaman. Nah, tidak membuang sampah sembarangan, memisahkan jenis sampah, lalu gotong royong membersihkan rumah, penghijauan lingkungan rumah, dan menutup air atau membuang genangan air. Lalu haknya yaitu rumah dan halaman bersih dan sehat, rumah bersih dan bebas penyakit, sampah mudah didaur ulang, lalu rumah bersih dan anggota keluarga bersatu, lingkungan rumah rindang dan asri, dan terhindar dari beberapa penyakit. Nah, ini adalah kewajiban dan hak tentang lingkungan rumah yang bersih. Hidup bertetangga sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Ibu Penny sering bertemu tetangganya saat belanja di tukang sayur keliling. Tukang sayur mereka sangat menjaga kebersihan. Dia juga tahu aneka bahan makanan yang sehat yang dibutuhkan. Ibu Penny dan tetangganya memilih bahan makanan yang segar dan bergizi bersama-sama. Coba kalian amati gambar Ibu Penny dan para tetangganya yang sedang membeli sayuran. Nah, menurutmu bagaimana cara memilih sayuran yang baik ya? Nah, cara memilih sayuran yang baik yang pertama, warna sayuran itu segar dan tidak layu ya. Lalu yang kedua, bagian daun tidak berbintik atau berlubang akibat dimakan ulat. Yang ketiga, sayuran harus mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh. Yang keempat, upayakan sayuran lokal. Sayuran lokal itu sesuai dengan kondisi tubuh kita. Lalu yang kelima, sayuran tidak busuk atau basi. Dan yang keenam, sayuran dibungkus dengan baik. Nah, ini tadi adalah bagaimana cara memilih sayuran yang baik. Kamu telah mengetahui cara memilih sayuran dan makanan yang baik dan bergizi. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur mendapat makanan bergizi. Kamu juga wajib berterima kasih kepada orang tuamu. Apakah kamu pernah ikut berbelanja di pasar? Coba sesekali kamu ikut ibumu ke pasar. Lihatlah bagaimana ibumu memilih bahan makanan, sayuran dan buah-buahan untuk seluruh keluarga. Nah, kita akan memasuki pembelajaran yang kelima. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Nah, hewan peliharaan itu ada apa saja sih?
ada kucing, kelinci, lalu ayam, lalu ada anjing, dan masih banyak lagi ya. Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak membersihkan ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Yang kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Yang ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Yang keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Nah, amati teks tentang masalah hewan peliharaan, lalu temukan kalimat penyelesaian masalah dan jelaskan maksudnya. Yang pertama itu, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Nah, itu adalah kalimat masalahnya. Maksudnya apa sih? Kita tidak boleh membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di lingkungan rumah tetangga, begitu. Lalu yang kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Nah, maksudnya hewan peliharaan harus diberi makan supaya dapat berkembang dengan baik. Lalu yang ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Maksudnya hewan peliharaan harus memiliki kandang sebagai tempat tinggal. Dan yang keempat, membersihkan membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Maksudnya hewan yang kita pelihara harus dibersihkan, misalnya dengan cara memandikan hewan, dan juga jangan lupa untuk membersihkan kandangnya juga ya, agar tidak bau. Begitu. Setiap orang wajib menjaga kenyamanan lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada kewajiban yang harus dilakukan. Nah, apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti gambar di bawah ini? Kamu bisa menceritakan pengalamanmu dan juga kewajiban kita jika memiliki hewan peliharaan. Nah, contohnya di sini. Aku memelihara seekor kucing. Kucingku bernama Poni. Setiap hari aku selalu merawat kucingku. Setiap hari aku memberi makan kucingku secara rutin. Seminggu sekali aku juga memandikan kucingku. Kucingku juga mempunyai kandang untuk tidur. Kandang kucing selalu aku jaga kebersihannya. Merawat hewan peliharaan adalah kewajiban kita. Nah, ini adalah contoh Ibu Jona menceritakan hewan peliharaannya Bu Jona dan juga kewajiban-kewajibannya Bu Jona, yaitu seperti memberi makannya secara rutin, lalu membersihkan kucing, membersihkan kandang, menyediakan kandang gitu. Dayu memiliki banyak kelinci. Dayu tidak ingin kelincinya berkeliaran dan mengganggu tetangga. Dayu ingin membuat kandang untuk kelincinya. Dayu membutuhkan banyak bambu. Ayah Dayu memiliki 900 batang bambu. Nah, berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat Ayah Dayu? Lalu berapa batang bambu yang dibutuhkan Ayah Dayu untuk satu kandangnya? Jawabnya yaitu jumlah batang bambu seluruhnya 900 batang.
Jika Ayah Dayu membuat 10 kandang, maka untuk setiap kandang hanya dapat menggunakan 90 batang bambu, yaitu 900 sama dengan kita bisa mencarinya, yaitu tadi kan jumlah seluruhnya kan 900 batang. Nah, di sini Ayah Dayu itu kan membuat 10 kandang. Nah, ternyata hanya dapat menggunakan setiap kandangnya itu 90 batang bambu. Jadi 900 itu sama dengan 10 dikali 90 sama dengan 900, begitu. Buatlah alternatif jumlah kandang yang berbeda dengan hasil kali 900 yang tadi. Nah, yang pertama di sini kan ada misal kita akan membuat 9 kandang. Nah, di sini berapa ya dikali berapa agar hasilnya bisa 900? Nah, di sini kita bisa mencarinya dengan cara pembagian, yaitu 900 dibagi 9. Nah, 9 dibagi 9 sama dengan 1. 1 dibagi 9 sama dengan 9. Kita kurangi, 1 dikali 9 sama dengan 9. Lalu kita kurangi, 9 kurangi 9, 0. Nah, di sini masih ada 2 sisa 0 nih. Kita tulis langsung di sini 0-nya 2. Maka 900 dibagi 9 hasilnya adalah 100. Nah, lalu yang kedua, jika kita akan membuat 9 kandang, nah berapa banyak setiap kandang yang dibutuhkan? Berarti di sini kita juga menggunakan pembagian, ya, tanda pembagian, yaitu 900 dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Lalu kita kurangi, 9 kurangi 9 sama dengan 0. Nah, ternyata di situ sisa 0-nya ada 2. Kita bisa langsung menuliskannya, 0-nya 2. Nah, maka hasil pembagian 900 dibagi 3 sama dengan 300. Lalu yang ketiga, jika kita akan membuat 6 kandang nih, nah berapa yang dibutuhkan untuk setiap kandangnya? Maka di sini kita juga bisa mengerjakan dengan cara pembagian, yaitu 900 dibagi 6. 9 dibagi 6 kan tidak bisa ya, maka kita akan mencari bilangan yang terdekat, yaitu adalah 6. Nah, berarti bagaimana? 6 dibagi 6 sama dengan 1 ya. Lalu 1 dikali 6 hasilnya adalah 6. Lalu 9 kita kurangi dengan 6 sama dengan 3. Nah, 3 ini lalu kita turunkan 0-nya. Set. Jadi 30. Nah, 30 kita bagi 6. Hasilnya berapa sih 30 bagi 6? Yaitu 5. Nah, 5 dikali 6 sama dengan 30. Kita kurangi, 30 kurangi 30 sama dengan 0. Nah, ternyata di sini ada sisanya 01. Maka langsung kita tulis saja. Set. Nah, jadi berapa itu? Yaitu 150. Jadi kalau kita membuat kandangnya 6, maka bambu yang digunakan masing-masing kandang yaitu 150. Nah, coba nomor 4 dan 5 kalian isi sendiri ya. Kita akan memasuki pembelajaran yang ke-6. Di situ ada wabah demam berdarah. Nah, di samping ini yang kuning ini ada poster. Tulisannya waspada demam berdarah. Untuk itu lakukan 3M: menguras, menutup, dan mengubur. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat. Perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya.
Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa masalah yang ada pada teks tadi? Yaitu ayah Dayu terserang demam berdarah. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Nah, yang dilakukan seluruh warga untuk mengatasinya yaitu warga membersihkan lingkungan dengan cara 3M tadi ya. Lalu, apa yang dimaksud dengan menguras? Nah, menguras adalah mengeluarkan air dari wadahnya. Contohnya menguras bak mandi, begitu. Lalu yang keempat, apa yang dimaksud dengan menutup? Nah, menutup adalah menjadikan suatu wadah menjadi tidak terbuka atau tertutup, begitu. Contohnya yaitu menutup penampungan air, ya kan, supaya nyamuknya tidak bertelur di air itu, begitu, tidak bisa berkembang biak. Nah, lalu yang kelima, apa yang dimaksud dengan mengubur? Nah, mengubur adalah memasukkan ke dalam lubang tanah dan menutupnya kembali. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan mengubur, begitu. Pada teks wabah demam berdarah ada kalimat yang menunjukkan kewajiban. Nah, jika kamu memenuhi kewajiban, hak apa yang kamu dapatkan? Nah, kalimat yang menunjukkan kewajiban itu yang pertama, seluruh warga membersihkan lingkungan. Lalu, mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Yang ketiga, seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Yang keempat, mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Lalu yang kelima, mereka juga melakukan pengasapan. Nah, ini adalah kalimat yang menunjukkan kewajiban. Nah, jika kita memenuhi kewajiban tersebut, tentunya akan memperoleh lingkungan yang sehat sehingga terhindar dari penyakit demam berdarah, begitu. Dalam bertetangga, kita wajib tolong-menolong. Nah, semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka yang sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan perasaan bibit bunga sedap malam. Nah, ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Lalu apa yang akan Lani sampaikan kepada Dayu? Nah, dalam bacaan di atas, ayah Dayu kan sedang sakit sehingga Dayunya sedih. Lani berkunjung ke rumah sakit untuk menengok. Lani tentunya menghibur Dayu ya, dan memberikan semangat kepada Dayu, begitu. Hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membantu Dayu bergembira lagi. Ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Berapa kardus yang dibutuhkan? Lalu berapa banyak bibit dalam setiap kardus?
Buatlah dua kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit setiap kardusnya. Nah, di situ kan ada 800 buah bibit sedap malam nih. Nah, jika jumlah kardusnya itu ada 8, nah di sini kita akan mencari banyak bibit setiap kardus ya. Caranya yaitu dengan cara pembagian, yaitu 800 dibagi 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 dikali dengan 8. Kita kurangkan, 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, di sini ternyata ada sisa nih nolnya 2. Maka kita dapat langsung tulis saja nolnya 2. Jadi, jika banyak kardusnya 8, maka banyak bibit dalam setiap kardus itu ada 100. Lalu yang kedua, jika banyak kardus itu ada 4, nah, maka banyak bibit setiap kardus ada berapa ya? Nah, di sini kita juga akan melakukan pembagian, yaitu 800 dibagi 4. Nah, 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita kurangi. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, di sini nolnya sisa 2. Maka kita bisa tuliskan langsung nolnya 2. 1, 2. Nah, ternyata hasilnya adalah 200. Baik, terima kasih telah menyimak video pembelajaran tematik tema 4 subtema 3. Semoga dengan video pembahasan ini dapat membantu kalian dalam mengisi buku paket ya. Sekian dari Bu Jona, terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.